Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara pada saat ini lewat konten YouTube pribadi saya, yaitu Jeffrey S. Chandra Channel. Bapak Ibu Saudara, di dalam program Indah Bersamamu yang selalu tayang hari Selasa dan hari Kamis jam 7 pagi. Lalu kemudian hari Minggu ada ibadah online jam 8 malam. Saya berharap lewat konten-konten ini, lewat setiap pujian, lewat setiap pesan firman Tuhan yang disampaikan, boleh dibagikan kepada banyak orang, sehingga semakin banyak orang boleh diberkati, diubahkan, dan diajar kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam konten kali ini saya mau berbicara tentang sesuatu hal yang sama sekali tidak enak. Sama sekali tidak enak. Dan saya yakin tidak ada satu orang pun mau mengalami hal ini. Yaitu kehilangan. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang senang kehilangan, Bapak Ibu Saudara. Kehilangan itu sesuatu yang sangat menyiksa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana di tengah-tengah kehilangan kita tetap bisa berdiri tegak? Bagaimana di tengah-tengah kehilangan kita tetap bisa setia kepada Tuhan? Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih lanjut, saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau memohon tuntunan Tuhan dan hikmat daripada Tuhan. Bapa, sumber segala hikmat, kami tahu bahwa apa yang ada pada kami hari ini, apa yang kami miliki saat ini, itu semua adalah milik kepunyaan-Mu yang Engkau titipkan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kalau sampai suatu saat Engkau mengizinkan kami untuk kami kehilangan sesuatu, ajar kami untuk hati kami tidak melekat kepadanya, sehingga ketika kami mengalami kehilangan itu, kami tidak kenapa-napa, kami baik-baik saja, sebab kami hanya terpaut kepadamu Tuhan, dan bukan kepada seseorang, bukan kepada materi yang ada. Itu sebabnya Tuhan, pada saat ini ajar kami, tuntun kami, untuk kami boleh memahami apa yang Kau ingin sampaikan kepada setiap kami, apa yang Kau ingin perkarakan dengan hidup kami saat ini. Kami menyerahkan waktu-waktu yang ada di depan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah dalam waktu yang sangat singkat ini Engkau boleh berbicara, menegur, mengajar kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Nah, sebelum saya berbicara tentang kehilangan, saya ada satu pujian yang diambil dari firman Tuhan tentunya. Pujian ini berkata, apa saja boleh hilang dari hidup kita, tapi satu yang tidak boleh hilang, yaitu Tuhan. Tidak ada yang lain yang kita ingini di bumi ini selain kita menginginkan Tuhan. Mari kita mau angkat pujian ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
Tetaplah Yesus selama-lamanya. Mari sekali lagi kita mengatakan, selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan tetaplah Yesus selama-lamanya. Dapatkah kita berkata seperti pujian ini, katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan kebagianku, tetaplah Yesus sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saya mau ajak kita sama-sama belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang bernama Ayub. Mari kita buka Ayub 1. Ayub 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Tuhan di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Tuhan? Bukankah engkau telah membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari
ketika anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara, kisah Ayub ini benar-benar luar biasa. Kita banyak belajar dari Ayub ini. Di dalam ayat yang ke-21 tadi dia berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia berkata begini bukan dalam keadaan lagi baik. Dalam waktu hampir bersamaan, semuanya habis. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, izinkan saya bertanya, apakah yang paling berharga dalam hidup kita? Dimana kalau kita kehilangannya, maka kita merasa dunia seakan-akan runtuh dan hidup kita tidak ada artinya lagi. Kehilangan harta milik, tiba-tiba jatuh miskin karena usaha bangkrut atau ditipu orang, kehilangan pekerjaan, tiba-tiba harus di PHK karena perusahaan sedang mengurangi pengeluaran, kehilangan sahabat atau orang yang dikasihi, tiba-tiba dimusuhi orang-orang yang dekat dengan kita, atau kena penyakit yang mematikan, kehilangan kesehatan, tiba-tiba kena penyakit yang sulit disembuhkan, ataukah kehilangan nama baik karena salah dalam berkata atau berbuat, ataukah yang jauh lebih berharga dari semua itu, yaitu kehilangan Tuhan. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang kehilangan, Bapak Ibu Saudara, apa arti kehilangan? Selama ini kita hanya mengerti arti kehilangan adalah keadaan di mana sebelumnya kita mempunyainya, namun tiba-tiba tidak ada lagi pada kita. Kehilangan benda, kehilangan harta, kehilangan seseorang. Namun arti sesungguhnya dari kata kehilangan adalah sebuah keniscayaan dalam dunia yang sementara ini. Karena semua yang kita miliki adalah sementara. Semua itu hanyalah sesuatu yang dititipkan
Tuhan kepada kita. Mungkinkah kita beribadah dan melayani Tuhan dengan maksud supaya Ia tidak mengambil sesuatu yang dititipkannya kepada kita? Kita berusaha menyuap Tuhan agar supaya kita tidak mengalami kehilangan itu. Di dalam beberapa kali pelayanan saya sebelum pandemi, saya pernah saksikan bagaimana saya mengalami kehilangan yang begitu banyak. Yang secara logika, Bapak Ibu Saudara, di saat saya mengalami kehilangan itu, saya mempunyai cukup alasan untuk marah dan berhenti melayani Tuhan. Namun apa yang saya lakukan? Di saat saya memberi pinjaman modal bagi usaha beberapa teman-teman saya, dan kalau di total jumlahnya sangat amat banyak. Mengapa saya bisa melakukan itu? Bapak Ibu Saudara, saya mempunyai karakter orang yang di saat saya punya dan teman baik, apalagi teman-teman sepelayanan, membutuhkannya untuk modal usaha mereka, maka saya tidak akan pernah bisa menahannya. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Dalam waktu hampir bersamaan, tiba-tiba mereka datang kepada saya dan menyatakan, semua uang yang saya pinjamkan telah habis. Karena mereka semua telah bangkrut dan tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikannya saat itu. Sebagai manusia, harusnya saya bisa tumbang saat itu, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya karena kehilangan, namun juga karena beban biaya hidup dan orang-orang yang bekerja kepada saya yang harus saya tanggung. Namun entah kekuatan dari mana yang saya dapatkan saat itu, yang akhirnya saya yakin-yakinnya bahwa hanya kekuatan dari Tuhanlah yang membuat saya tetap tegar sampai hari ini. Dengan tidak berkurangnya sedikit pun kasih dan cinta serta kepercayaan saya kepada Tuhan sampai hari ini. Bahkan di tengah-tengah keadaan saat saya mengalami hal itu, saya tetap melayani Tuhan dari hari ke hari. Karena saya tahu semua yang terjadi atas hidup saya pasti atas izin daripada Tuhan. Apalagi dengan maksud yang tulus ketika kita mau menolong. Dan kalau Tuhan tetap izinkan itu terjadi, pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Apa maksud Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi pada diri saya? Yang pertama, hati saya tidak melekat pada apa yang telah hilang itu. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, bahwa hati saya tidak melekat pada apa yang telah hilang itu. Sebab kalau hati saya melekat pada apa yang hilang itu, maka saat itu juga mungkin saya sudah stroke, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya sudah gila, atau mungkin sudah tiada, depressed. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya belajar lewat kejadian itu, saya mendapati bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi pasti ada alasannya. Alasan apa? Lewat kejadian itu, Bapak Ibu Saudara, di saat saya saksikan pada setiap pelayanan-pelayanan saya, ada begitu banyak orang yang diubahkan. Mulai dari cara pandang hidup, bagaimana mengandalkan Tuhan, bahkan sampai kepada melepas pengampunan kepada orang
yang telah berbuat jahat kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, lewat peristiwa itu saya semakin yakin bahwa atas segala sesuatu yang terjadi pasti ada alasannya. Apa alasannya? Di saat saya mengalami hal itu, lewat kejadian itu, di saat saya bersaksi pada setiap pelayanan-pelayanan saya, ada begitu banyak orang yang diubahkan. Mulai dari cara pandang hidup mereka, bagaimana mengandalkan Tuhan, bahkan sampai kepada melepaskan pengampunan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Jadi ketika saya bersaksi, saya menceritakan apa yang terjadi, orang-orang bisa menerima. Sebab kalau tidak, saya tidak mengalami hal itu, orang bisa saya bilang gini, enak saja kamu ngomong, kamu gak ngalamin sih. Dan ketika saya katakan saya mengalami hal itu, di situ banyak orang yang hidupnya diubahkan. Di situ banyak orang yang belajar bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan. Bagaimana kita melepaskan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sudah siapkah kita merespon kehilangan dalam hidup kita ini? Benarkah kita bisa berkata kepada seperti Ayub? Ataukah kita akan berbuat seperti yang istri Ayub katakan, kutukilah Tuhanmu. Belajar mengenali diri dengan kehilangan membuat kita tahu apa sebenarnya yang paling berarti bagi diri kita. Adakah kehilangan akan Tuhan menjadi sangat berarti bagi kita? Adakah mengalami hadiratnya menjadi sesuatu yang sangat utama dalam hidup kita? Biarlah kita dapat berkata sebagaimana pemazmur berkata di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-25. Selain Kau, tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Yesus selama-lamanya. Tetaplah Yesus selama-lamanya. Tetaplah Yesus selama-lamanya.
satu-satunya yang kami andalkan. Selain Kau tiada yang Mari saat ini kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah yang telah menjadi sesuatu yang begitu berharga dalam hidup kita, bahkan mungkin sudah menjadi berhala bagi kita. Kita tidak bisa hidup tanpanya. Mari kita cross check lagi pada diri kita masing-masing. Adakah sesuatu yang melebihi keinginan kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya? Kalau ada, mari kita lepaskan semua itu. Karena kalau kita tidak lepaskan, Tuhan akan mengambilnya daripada kita, sebab Dia adalah Tuhan yang pencemburu. Itu sebabnya Dia berkata, tidak boleh mengasihi sesuatu lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah keinginan kita akan Tuhan melebihi dari segala apapun dalam hidup ini, melebihi dari siapapun dalam hidup ini. Siapkan diri kita untuk kita boleh melihat kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan bagi kita pada saat kita menjadikan Dia satu-satunya Raja atas hidup kita. Haleluya. Tuhan pemilik segalanya. Harus kami akui bahwa segala yang ada pada kami saat ini bukanlah kepunyaan kami, bukan milik kami. Harus kami akui bahwa segala sesuatu itu adalah segala sesuatu yang Engkau percayakan kepada kami. Bantu kami Tuhan, agar kami tidak memegangnya terlalu erat, sehingga sulit bagi kami untuk melepaskannya. Di saat Engkau memintanya kembali, bantu kami Tuhan, agar kami tidak merasa semua itu milik yang harus kami pertahankan. Karena kami memperoleh semua itu berkat kerja keras kami, berkat usaha kami, berkat kepandaian kami. Di masa-masa pandemi ini, biarlah kami belajar dari banyak kejadian, bagaimana semua, bahkan segala sesuatu di dunia ini sangatlah fana. Segala sesuatu bisa hilang dalam sekejap dan tidak berbekas. Di hadapan-Mu saat ini, bantu kami untuk dapat berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun kami akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Haleluya. Mampukan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua kita yang setuju sama-sama kita katakan,